Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah laporan atau tulisan yang berjudul Peninjauan Kembali Perdagangan Penyu dan Kura-kura Air Tawar di Jakarta yang sumbernya didukung oleh Traffic yaitu The Wildlife Threat Monitoring Network. Perdagangan ilegal penyu dan kura-kura air tawar. Beberapa tahun terakhir ini, Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia telah menjadi wilayah yang merupakan titik fokus dalam perdagangan penyu dan kura-kura air tawar. Secara mengkhawatirkan, berdasarkan hasil observasi, hal ini mengindikasikan adanya kegiatan ilegal yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut. Salah satu langkah dalam pengawasan perdagangan tersebut adalah dengan monitoring secara berkala. Traffic sebagai salah satu organisasi yang memiliki jaringan dalam memonitoring perdagangan satwa liar ini juga telah melakukan observasi terhadap perdagangan spesies tersebut di Jakarta pada tahun 2010. Observasi ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui dan menentukan tingkat perdagangan, tren, spesies yang diperjualbelikan, pengumpulan data, dan analisis sehingga diperoleh hasil untuk selanjutnya dilakukan penegakan ataupun strategi terhadap perdagangan ilegal tersebut. Observasi ini dilakukan. Selain itu, pada tahun 2007, Traffic telah memberikan laporan bahwa 47 spesies yang diketahui 25 diantaranya berasal dari luar negeri, yaitu dari wilayah Madagaskar, Afrika, Amerika Utara, dan Jepang. Bahkan 18 spesies dari total 47 spesies tersebut masuk ke dalam daftar CITES, yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, atau konvensi yang membahas mengenai perdagangan satwa yaitu fauna maupun flora. Sementara itu, dari hasil perkembangan laporan, diberikan rekomendasi untuk publikasi laporan pada tahun 2007 sebagai upaya untuk memfasilitasi tindakan otoritas Indonesia terhadap praktik perdagangan ilegal tersebut. Otoritas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PHKA, yaitu Sites Pemimpin Indonesia Otoritas Manajemen yang bertanggung jawab atas implementasi peraturan CITES di Indonesia. PHKA ini merupakan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan dan Perlindungan dan Konservasi Alam. Selain itu, perlu dilakukan perdagangan dan pemantauan sebagai upaya penegakan hukum yang harus dilanjutkan. Sementara itu, informasi yang telah diperoleh baik dari Traffic maupun dari laporan-laporan lainnya terkait perdagangan satwa secara ilegal khususnya pada spesies kura-kura air tawar dan penyu ini telah diberikan kepada pihak berwenang, yaitu pihak dari otoritas di Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Upaya dari pemerintah, komunitas, mau LSM termasuk Traffic juga terlibat di dalamnya. Hal ini diperlukan untuk mengurangi perdagangan ilegal di pasar hewan peliharaan di Jakarta. Setidaknya dari berbagai laporan baik dari Traffic maupun laporan-laporan lainnya yang telah diserahkan kepada pihak berwenang ini, harapannya dapat ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak otoritas Indonesia yang mengatur dan mengelola mengenai perdagangan satwa liar tersebut. Adapun upaya tegas penanganan perdagangan satwa ilegal tersebut yaitu peningkatan kewaspadaan terhadap perdagangan satwa liar ilegal, pemberian sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar, peningkatan kesadaran masyarakat melalui lokakarya. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah pelatihan dan lokakarya untuk mengembangkan kapasitas khususnya kepada masyarakat dan juga kepada otoritas penegakan hukum Indonesia terkait
pengawasan maupun pengelolaan dalam perdagangan satwa liar. Di samping itu, pemerintah bersama dengan berbagai LSM termasuk Traffic juga melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN WEN, yaitu tidak hanya itu, dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar ini juga ditekankan melalui peraturan-peraturan seperti dari SK Menteri Kehutanan Nomor 447 pada tahun 2003. Adapun isi regulasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tersebut yaitu penangkapan dan perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan dengan lisensi PHKA. Artinya, setiap aktivitas yang berhubungan mengenai penangkapan maupun perdagangan satwa liar ini harus memperoleh izin dari PHKA. Selain itu, apabila dilakukan pemindahan satwa liar ini harus dilakukan apabila memenuhi prosedur dan dokumen-dokumen dari BKSDA, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di samping itu, penjual maupun kolektor dalam perdagangan satwa liar tersebut harus telah terdaftar dalam BKSDA tersebut. Di samping itu, setiap manajemen, pengawasan, pengontrolan, ataupun pengelolaan terkait perdagangan satwa liar ini berdasarkan atau disesuaikan dengan sistem yang telah ditentukan oleh CITES. Melalui regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tersebut, maka pihak otoritas maupun pihak berwenang yang mengurus perdagangan ilegal satwa liar tersebut memiliki kapasitas dalam menegakkan hukum terkait perdagangan satwa liar. Pihak berwenang Indonesia juga melakukan berbagai upaya, terutama dengan bekerja sama dengan NGO seperti Traffic dan beberapa LSM. Bahkan di tahun 2011 telah dilakukan pencegahan di Bandara Soekarno-Hatta terkait adanya penyelundupan terhadap burung dan mamalia kecil yang termasuk ke dalam perdagangan ilegal satwa liar. Selanjutnya di tahun yang sama pada bulan Januari, sebanyak 8 ekor Pycnos turtles atau kura-kura dengan moncong babi ditemukan penyelundupan di bandara yang sama. Selanjutnya di Bandara Merauke ditemukan penyelundupan juga sebanyak 740 spesies dari kura-kura tersebut. Berdasarkan laporan dari pemerintah Indonesia ini, diketahui pula bahwa Pasar Barito sebagai pasar terbesar dalam perdagangan penyu dan kura-kura air tawar tersebut telah ditutup pada tahun 2007. Meski demikian, secara faktanya praktik perdagangan ilegal pada spesies tersebut masih marak terjadi, sehingga diperlukan pengawasan secara ketat dari pihak otoritas maupun dari pihak-pihak ataupun stakeholder terkait. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai metode. Metode pengamatan pada kura-kura dan hewan peliharaan penyu air tawar yang diperdagangkan di Jakarta dilakukan oleh Traffic pada bulan Juli dan Desember 2010. 3 jenis outlet yang dikunjungi selama penelitian adalah pasar hewan, pameran reptil, dan toko hewan peliharaan. Tempat-tempat ini dikunjungi 2 kali pada tahun 2010. Sekali dilakukan di bulan Juli dan sekalinya lagi dilakukan di bulan Desember. Pada kedua kesempatan itu masing-masing dikunjungi sekali. Hanya yang langsung diamati spesies dan volume perdagangan dicatat. Jika dealer menyatakan mereka bisa mendapatkan binatang tetapi tidak memilikinya, maka data tidak dihitung. Oleh karena itu, kemungkinan perhitungan ganda antara toko-toko, pameran, dan dealer yang memiliki saham dieliminasi. Ada kemungkinan bahwa stok yang diamati pada bulan Juli dihitung lagi pada bulan Desember. Namun, percakapan informal dengan dealer yang
tunjukkan mereka biasanya tidak menyimpan stok untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu analisis data. Data pengamatan yang sudah didapat dikompilasi dalam database bersama dengan status data merah UCN dan informasi status appendix untuk tiap spesies yang diamati dalam perdagangan. Data tersebut yang dihitung dan dimasukkan ke dalam database adalah data yang hanya tersedia dan udah diukur dan kita juga melihatnya secara langsung di lapangan. Spesies yang tidak diidentifikasi dihilangkan dari himpunan data. Terus legalitas spesies, untuk spesiesnya itu ada legalitas spesies non asli. Legalitas spesies non asli dalam perdagangan dipastikan dengan pemeriksaan silang terhadap lingkungan PBB, Program Pusat Pemantauan Konservasi Dunia, basis data perdagangan. Database ini menyimpan semua catatan impor, ekspor, dan ekspor. Kembali, CITES spesies terdaftar yang dilakukan oleh para pihak. Impor data untuk taxa tercantum dalam lampiran 1-2 dari 2005. Data dari sebelum 2005 dianggap tidak relevan karena hampir semua individu yang tertera pada lampiran 1 dan 2 yang diamati di Indonesia adalah pada tahun 2010 masih muda dan terlalu muda untuk dimasukkan dalam catatan pra 2005, dan untuk itu dianggap sangat tidak mungkin dealer mempertahankan stok untuk periode lebih dari 5 tahun. Nah, selanjutnya adalah hasil yang diperoleh pada pengamatan yang dilakukan tahun 2010. 49 spesies kura-kura dan kura-kura tawar terlihat selama pengamatan yang dilakukan tahun 2010. Dari jumlah tersebut, 35 adalah spesies yang kebagian di Asia, 10 Afrika 8, Amerika Utara 8, Amerika Selatan 4, Madagaskar 3, Eropa 1, atau daerah lainnya itu 1. 14 adalah termasuk spesies asli Indonesia, salah satunya penyu hutan Sulawesi Leucocephalon yuonai yang termasuk spesies endemik di sana. 2010 spesies yang diamati pada tahun 2010 terkait IUCN, CITES, dan status perlindungan nasionalnya yaitu lebih dari 60%, yakni 30 dari 49 taxa yang diamati pada 2010 dianggap terancam oleh IUCN. Dari jumlah tersebut, spesies yang terancam punah yaitu ada 6 dan yang rentan adalah 18. Sebagian kecil spesies saat ini terdaftar sebagai near threatened dan least concern. 9 dari spesies yang diamati belum dinilai di saat analisis ini. 33 dari 49 taxa tersebut termasuk ke dalam beberapa appendix, yakni 7 masuk ke dalam appendix 1, 21 masuk ke dalam appendix 2, dan 5 masuk ke dalam appendix 3. 16 taxa saat ini tidak tercantum dalam lampiran. Adapun beberapa spesies yang benar-benar dilindungi di bawah hukum nasional Indonesia yaitu kura-kura berhidung babi, Tartar Elesia nopaeguinea, dan Tartar Orlitia bornensis. Secara total jumlah individu tersebut sangat dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Nah, selanjutnya adalah hasil yang diperoleh pada pengamatan yang dilakukan tahun 2010. 49 spesies kura-kura dan kura-kura tawar terlihat selama pengamatan yang dilakukan tahun 2010. Dari jumlah tersebut, 35 adalah spesies yang kebagian di Asia, 10 Afrika 8, Amerika Utara 8, Amerika Selatan 4, Madagaskar 3, Eropa 1, atau daerah lainnya itu 1. 14 adalah termasuk spesies asli Indonesia, salah satunya penyu hutan Sulawesi Leucocephalon yuonai yang termasuk spesies endemik di sana. 2010 spesies yang diamati pada tahun 2010
terkait IUCN CITES dan status perlindungan nasionalnya, yaitu lebih dari 60%, yakni 30 dari 49 taksa yang diamati pada 2010 dianggap terancam oleh IUCN. Dari jumlah tersebut, spesies yang terancam punah yaitu ada 6 dan yang rentan adalah 18. Sebagian kecil spesies saat ini terdaftar sebagai near threatened dan least concern. 9 dari spesies yang diamati belum dinilai di saat analisis ini. 33 dari 49 taksa tersebut termasuk ke dalam beberapa appendix, yakni 7 masuk ke dalam appendix 1, 21 masuk ke dalam appendix 2, dan 5 masuk ke dalam appendix 3. 16 taksa saat ini tidak tercantum dalam lampir. Adapun beberapa spesies yang benar-benar dilindungi di bawah hukum nasional Indonesia, yaitu kura-kura berhidung babi, Tartar Elesia nopaeguinea, dan Tartar Orlitia bornensis. Secara total jumlah individu tersebut sangat dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Ya, perkenalkan saya Laura Desita dengan NIM C24170038. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait discussion, conclusion, and recommendation. Jadi, kura-kura plowshare, kura-kura radiasi, dan kura-kura laba-laba diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah atau rentan oleh IUCN. Dan pada daftar merah IUCN menunjukkan bahwa semakin banyak kura-kura air tawar dan taksa penyu lainnya yang baru-baru ini dikaji kembali atau ditelaah kembali. Lalu adanya penilaian kembali terhadap status dari daftar merah di IUCN untuk 86 spesies Asia, serta adanya peningkatan jumlah spesies yang dianggap sangat terancam punah dan berimplikasi pada konservasi yang bersifat in situ. Kemudian ada sejumlah besar spesies penyu yang terancam dan dilindungi secara internasional ditemukan untuk dijual di pameran reptil di Jakarta, yaitu sebanyak 34 spesies yang berbeda dari lebih dari 600 individu yang diamati di dalam 2 pameran yang diadakan di Jakarta ini. Nah, hal tersebut sangat ironis karena seperti yang kita tahu bahwa penyu ini sudah masuk ke dalam daftar merah IUCN, akan tetapi diperjualbelikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual karena nilainya sangat tinggi. Jadi untuk spesies-spesies yang masuk ke dalam daftar merah IUCN itu kan tergolong kepada spesies-spesies yang rentan punah atau terancam punah, bahkan sangat terancam punah. Nah, itu semakin memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan rentan untuk diperjualbelikan. Dan tentunya itu ketika diperjualbelikan pasti itu secara ilegal. Nah, adanya tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap tindakan korupsi ialah dibuatnya undang-undang. Jadi tidak hanya undang-undang internasional, tapi undang-undang nasional pun mendukung dari undang-undang internasional yang telah dibuat. Dan adanya penggerbekan ini dilakukan seperti di pelabuhan, terus di bandara, untuk menyita hewan-hewan langka atau hewan-hewan atau satwa yang masuk ke dalam daftar IUCN atau daftar yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tetapi terdapat banyak kelemahan di dalam tindakan ini, yaitu rencana penggerebekan itu sering bocor. Artinya ialah banyak oknum-oknum yang melakukan jual beli hewan langka ini telah mengetahui bahwa dalam proses transportasi mereka akan mengalami yang namanya seperti razia. Jadi mereka sudah tahu terlebih dahulu sehingga mereka tidak melakukan transportasi atau tidak melanjutkan penerbangan. Lalu taruhlah mereka mengalami penggerebekan, mereka ditahan, tapi
masih ada hukum yang lemah, sehingga hukum yang diberikan tidak memberikan efek jera. Terus ada beberapa pihak yang menyalahgunakan wewenangnya di dalam proses hukuman ini, sehingga inilah yang menjadi dampak masih banyak oknum-oknum yang melakukan jual beli satwa liar. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini ialah terdapat tren yang sangat mengkhawatirkan, ialah maraknya penjualan spesies yang dilindungi sehingga dapat melanggar hukum nasional dan internasional dan mengancam kehidupan spesies di alam liar. Lalu adanya undang-undang nasional yang diperkuat untuk mengendalikan perdagangan spesies asli Indonesia ataupun spesies lainnya yang telah terdaftar di dalam Sites Appendix 2. Lalu adanya penegakan satwa liar yang dilakukan secara otoritas di Indonesia, ASEAN, WIN, dan LSM termasuk traffic. Lalu dibuatnya kegiatan penyitaan satwa dilindungi ini yang termasuk ke dalam kegiatan penggerbekan itu. Jadi setelah dilakukan penggerbekan, satwa akan disita dan dilindungi. Lalu adanya undang-undang Indonesia yang melindungi satwa liar yang terkuat di antara negara-negara di ASEAN. Jadi di kumpulan dari negara-negara di ASEAN, Indonesia lah yang paling memiliki undang-undang terkuat untuk melindungi satwa liar ya, karena boleh kita tahu bahwa banyak sekali satwa-satwa atau spesies asli Indonesia yang sekarang terancam punah. Nah, jadi rekomendasi yang dapat diberikan ialah Traffic dan LSM lain berkomitmen untuk membantu pihak berwenang Indonesia untuk mengatasi perdagangan ilegal kura-kura dan penyu air tawar ini. Lalu adanya pasar Jakarta tetapi tidak terbatas pada Kartini, Jatinegara, dan Barito harus terus dipantau secara teratur, dan semua contoh perdagangan ilegal yang ada tuh ditindaklanjuti oleh PHK dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi lagi yang namanya pameran di pasar Jakarta ataupun di Kartini atau di Jatinegara atau di Barito yang isinya memperjualbelikan satwa liar atau satwa dilindungi. Kemudian pedagang yang berulang kali ditemukan memperdagangkan spesies ilegal ini harus dicabut izinnya dan dihukum seberat-beratnya. Mereka yang beroperasi tanpa lisensi juga harus dituntut sejauh secara hukum. Tindakan harus diambil oleh PHKA dan atau BKSDA jika diperlukan. Nah, PHKA dan otoritas penegak hukum Indonesia lainnya yang relevan harus memantau perdagangan spesies yang terdaftar pada sites. Nah, pedagang utama yang terlibat dalam perdagangan ilegal di Indonesia harus menjadi fokus peningkatan kewaspadaan dan penegakan bersama upaya PHKA, BKSDA, dan otoritas Indonesia terkait lainnya. Selain itu, Bea Cukai harus meningkatkan kewaspadaannya di titik masuk ke Indonesia dan menuntut penyelundupan satwa liar. Jadi, Bea Cukai ini harus terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap barang yang masuk dan barang yang keluar. Jadi, jangan sampai ada satwa liar dari luar yang masuk tanpa lisensi, tanpa izin yang jelas, atau ada satwa yang dilindungi dari Indonesia yang keluar gitu. Lalu ada pameran reptil nasional harus dipantau secara hati-hati oleh pihak PHKA untuk memastikan acara ini tidak memfasilitasi atau mendorong perdagangan ilegal. Jadi pameran reptil itu sebenarnya tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur perdagangan ilegal di dalamnya. Selain itu juga ada rekomendasi lainnya, yaitu pemantauan terhadap situs internet terkait pameran reptil. Jadi jangan sampai di dalam situs internet itu ternyata mengandung unsur-unsur jual beli secara online gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Berikut ini akan ditampilkan lampiran dan beberapa penjelasan lainnya.
kiranya bisa menambah wawasan kita terkait hewan-hewan atau satwa-satwa yang dilindungi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Mahendra, NIM C241700111. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Berikut merupakan pengamatan tahun 2004 dan sampai 2010, di mana di sini kita bisa lihat salah satunya Spiny Turtle, Hyacinth spinosa, masuk ke dalam kategori IUCN, terancam punah dengan tingkat CITES yaitu tingkat 2. Dan berikut merupakan tabel kami sebagai berikut. Kemudian untuk kota spesies Indonesia dalam perdagangan tahun 2004 dan 2010, salah satunya kita bisa lihat contoh Asian Brown Tortoise Manuria emis. Dengan ID National Protection-nya tidak ada dengan CITES ditetapkan tahun 2010 yaitu tingkat 2, dan kuota tahun 2004 sebanyak 475 dan kuota untuk tahun 2010 tidak ada. Sementara dapat kita lihat River Terrapin Batagor Affinis itu masuk ke ID National Protection-nya yaitu Totally Protect. Dengan CITES pada tahun 2010 tingkat 1, dengan kuota tahun 2004 dan 2010 tidak ada. Dan yang lainnya bisa dilihat sebagai berikut. Di bawah Undang-Undang dan Peraturan Indonesia, spesies yang tidak dilindungi dapat dipanen untuk diperdagangkan setelah panen nasional dan sistem kuota ekspor. Banyak kekhawatiran telah disuarakan atas protes pengaturan kuota Indonesia. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kuota ditetapkan dengan sewenang-wenang menurut Newton dan Suhartono tahun 2001, dalam Suhartono dan Mardiastuti tahun 2002, dan umumnya tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang baik menurut Skop tahun 2009. Namun, terlepas dari kekhawatiran ini, penting untuk dicatat bahwa kuota telah diturunkan secara universal sejak Spert dan Nijman melakukan penelitian pada tahun 2004. Kemudian berikut merupakan liputan media terpilih tentang perdagangan kura-kura air tawar sejak tahun 2007. Yang pertama merupakan peluncuran media oleh Spert and Nijman tahun 2007, di mana perdagangan hewan peliharaan ilegal mengancam penyu air tawar dan kura-kura. Permintaan yang meningkat untuk kura-kura air tawar non-asli di Asia Tenggara memicu maraknya perdagangan ilegal di pasar hewan peliharaan Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh Traffic, pemantauan perdagangan satwa liar melakukan survei pasar hewan peliharaan di Jakarta dan menemukan sebanyak 48 spesies penyu dan kura-kura air tawar untuk dijual. Sebagian besar dari mereka diperoleh secara ilegal. Kemudian yang kedua dari liputan media terpilih sejak tahun 2007, itu merupakan siaran pers tentang tanggapan Indonesia terhadap laporan dari Spert and Nijman tahun 2007. Di mana menanggapi laporan Traffic, tinjauan umum tentang peraturan perdagangan penyu dan kura-kura air tawar di Jakarta, Indonesia sudah diluncurkan oleh pemerintahan Indonesia yang telah bertindak cepat untuk memperketat peraturan tentang impor spesies penyu non-asli dan penyu. Kemudian yang ketiga dari liputan media terpilih tentang perdagangan kura-kura dan kura-kura air tawar sejak tahun 2007,
yaitu tentang siaran pers keberadaan spesies ilegal di sebuah expo yang disurvei pada Juli tahun 2010, di mana pada tanggal 1 Agustus 2010, spesies kura-kura terlangka di dunia telah diamati secara terbuka untuk dijual pada sebuah pameran di pusat Jakarta, ibu kota Indonesia. Kunjungan ke pasar Jakarta juga menemukan banyak kura-kura dan spesies lain yang dilarang diperdagangkan. Traffic mendesak pemerintah Indonesia untuk menutup pasar satwa liar di Jakarta yang telah lama menjadi pusat perdagangan spesies ilegal dan merusak reputasi negara. Dengan tanggapan, dealer di wilayah tersebut tahu sepenuhnya bahwa perdagangan hewan-hewan ini ilegal, tetapi melakukannya dengan sedikit ketakutan akan penuntutan, kata Shepard. Sekarang tergantung pada pihak yang berwenang untuk mengubah ini semua. Sekian penjelasan saya dari